Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Rombel 1, kelas instrumentasi dan pengukuran. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai alat ukur suhu dan juga cara mengkalibrasinya. Untuk itu perkenalkan, saya Nathanael Dimas Prakoso dari Rombel 1 NPM 24, 20, 50, 70, 39, dan ini ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Zuma Robani, NPM 24, 10, 50, 70, 02. Kanan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofal Diasani, NPM saya 244 050 7058. Dan di samping saya Nabil Mirza Muhammad, NPM 24 2050 7031. Dan di sebelah kiri saya Dan Bayu Satrio Agung Wicaksono dengan NPM 24 10 50 70 15. Putri Mairani dengan NPM 24 105 07 009. Nah, untuk itu kita akan menjabarkan bagaimana sih cara kerja alat kerja suhu, dan untuk kalibrasinya kita mulai dari suhu yang paling standar pada satuan internasional, dan untuk itu kita akan sajikan dalam bentuk video untuk memenuhi tugas kelompok kami. See you. menggambar. Dan ini Apa? Enggak enak badannya ya, badan itu panas banget ini. Coba diukur pakai ini. Ini cara ngukurnya gimana? Cara gimana? Balik ketiak. Diket ya? Iya, coba. Aduh. Ini udah Udah berapa? berapa hasilnya? Tiga delapan setengah. Wah, Panas ya kita. iya panas banget nih. Benerin dokter ya. Iya nanti anterin ya, aku nggak enak banget ya, aku makanya kelas tidur. Ini baru aja baru aja panas. Tadi malam itu ngukur gak enak badan aku, habis itu karena nanti kan ada kuis tuh, jadi aku paksain masuk. Tuh, izin aja. Izin. Dan nanti nilaiku gimana? Ya udah. Susulan. Ya. Itu Gimana? panas, daripada panas badanmu tuh dan diukur juga. Ini ruangnya dingin banget. Iya nih, dingin banget ruangannya, makanya tambah panas ini. Tuh. Halo. Alat ukur suhu. Nah, di sini ada alat ukur suhu, yaitu ada pengertiannya, ada cara kerjanya, ada contoh, dan ada ketelitiannya juga. Suhu itu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Satuan yang digunakan untuk mengukur suhu adalah derajat Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Skala Celcius memiliki titik beku air pada 0 derajat Celcius dan titik didih air pada 100 derajat Celcius. Skala Fahrenheit memiliki titik beku air pada 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air pada 212 derajat Fahrenheit. Skala Kelvin sendiri memiliki titik nol mutlak pada 0 Kelvin yang setara dengan min 273,15 derajat Celcius. Jadi, satuan suhu itu ada tiga, yaitu Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin, yang memiliki titik didih yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, ada cara kerja nih. Cara kerja dari alat ukur suhu itu juga berbeda-beda, tergantung alat ukur yang digunakan. Nah, namun sebelum digunakan untuk memastikan ketelitian pengukuran, digunakan
dilakukan kalibrasi. Nah, cara kalibrasi yang paling umum dilakukan yaitu membandingkan hasil pengukuran dengan alat ukur sejenis. Seperti contohnya termometer klinis dengan termogan digital. Yang kedua, melakukan uji suhu pada es mencair, yaitu 0 derajat Celcius, ataupun uji suhu pada air mendidih 100 derajat Celcius yang dibandingkan pada air suhu ruang 25 derajat Celcius. Nah, seperti itu cara untuk kalibrasi yang biasanya dilakukan atau yang paling umum dilakukan. Nah, selanjutnya ada pengertian dari termometer. Pengertian dari termometer itu sendiri yaitu alat ukur suhu yang paling umum digunakan. Termometer ini bekerja dengan cara mengukur perubahan sifat fisik suatu bahan seperti penambahan panjang atau penyusutan sebagai respon terhadap perubahan suhu. Nah, kemudian ada jenis-jenis termometer nih. Di sini yang saya tampilkan ada 8. Yang pertama ada termometer raksa, yang kedua ada termometer bimetal, yang ketiga ada termometer digital, keempat termometer laboratorium, termometer alkohol, keenam termometer klinis, ketujuh termometer ruang, dan kedelapan termometer inframerah. Termometer inframerah. Nah, selanjutnya itu ada alat ukur suhu lainnya. Di sini alat ukur suhu lainnya selain termometer terdapat beberapa alat ukur suhu lainnya yang biasanya digunakan untuk mengukur suhu dalam aplikasi khusus. Yaitu contohnya DHT 11. Di dalamnya fungsinya yaitu untuk kelembapan, mengukur kelembapan, suhu, dan itu dia digital. Ataupun LM35, dia analog dan presisinya tinggi. Dan ketiga ada DS18B20, dia digital dan cocok untuk microcontroller. Oke. Dan di sini ada contoh-contohnya juga. Yang pertama ada termostat, yang kedua ada hygrometer, yang ketiga ada manometer, yang keempat ada pirometer. Nah, selanjutnya itu ada ketelitian nih. Ketelitian dari alat ukur suhu itu beda-beda tergantung dari jenis alat ukurnya juga. Jadi, termometer air raksa itu biasanya punya ketelitian sekitar kurang lebih 0,1 derajat sampai 0,5 derajat Celcius. Untuk termometer alkohol sendiri punya ketelitian sekitar kurang lebih 0,5 derajat Celcius sampai kurang lebih 1 derajat Celcius. Termometer digital itu punya ketelitian kurang lebih 0,1 derajat Celcius sampai 0,5 derajat Celcius. Termometer digital dengan termometer air raksa punya ketelitian alat ukur suhu yang sama. Dan termometer inframerah yang tanpa kontak itu punya ketelitian sekitar kurang lebih 0,5 derajat Celcius sampai kurang lebih 2 derajat Celcius. Untuk termometer bimetal yang mekanis itu punya ketelitian sekitar kurang lebih 1 derajat Celcius sampai kurang lebih 2 derajat Celcius. Nah, termometer laboratorium seperti RTD atau misalnya PT100 bisa punya ketelitian sekitar kurang lebih 0,05 derajat Celcius sampai kurang lebih 0,1 derajat Celcius. Oke, jadi seperti yang udah saya jelaskan di awal, bahwasannya untuk ketelitian, cara kerja, dan cara kalibrasi itu bisa beda-beda tergantung jenis alat ukur yang digunakan. Begitu. Untuk ketelitian alat ukur ini sendiri, seperti yang udah saya tadi jelaskan, termometer, alkohol, termometer digital, itu saja bisa beda ketelitiannya. Gitu. Dan tiap alat ukur suhu itu punya fungsi yang berbeda-beda seperti yang sudah saya jelaskan. Contohnya, termometer ruangan itu untuk mengukur suhu ruang.
begitu termometer alkohol untuk mengukur suhu yang ada di alkohol. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Ya, di sini saya menggunakan sebuah alat akar suhu ruangan dan suhu tubuh yang dimana alat ukur ini bisa digunakan jika suhu yang ada di analog ini berada di suhu 37 dan cara menstabilkan suhu tersebut hanya untuk digoyang-goyangkan seperti ini sampai suhu 37 yang sudah tertera dan tertanda pada alat tersebut. Oke. Menggunakan termogan, suhu akan langsung ditampilkan menggunakan sensor. Nah, bedanya jika menggunakan termometer klinis yang lama, suhu akan diukur sampai titik maksimumnya. Biasanya akan berbunyi. Perbedaannya tadi terlihat hanya 0,1 derajat Celcius. Jadi menandakan bahwa suhu di termogan dan suhu di termometer klinis memiliki titik toleransi yang berbeda. Untuk video kali ini alat ukur yang kita gunakan antara lain adalah termobadan dan juga termometer ruangan. Untuk termobadan kita menggunakan yang sistem analog dan juga digital seperti ini. Untuk termometer ruangan kita menggunakan sistem analog. Untuk kesimpulan dari video kita kali ini adalah setiap alat ukur memiliki nilai ketepatannya masing-masing dan juga cara mendisplaykannya kita juga beda-beda. Antara lain untuk termometer badan ini mendisplaykan secara cepat, dan sedangkan untuk termometer badan dan termometer ruangan itu memerlukan waktu. Dan juga dari kesimpulan pengukuran kita, setiap alat ukur memiliki ketepatannya masing-masing sekitar 0,01 sampai 0,02. Dan sekian video dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.